warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Siko yang jawab. Ulangi lagi ya, biar semangat Pak. Yang terdengar cuma Siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fassalli wassalim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuja Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di pagi hari ini, di subuh yang penuh dengan kehusuan ini, minimal kita merasakan 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu, Allah berikan kita nikmat sehat. Allah kuatkan fisik kita, Allah kuatkan langkah kaki kita. Allah bangunkan kita dalam keadaan segar bugar, sehingga tidak ada halangan sedikit pun untuk kita menuju ke tempat yang mulia ini. Lalu yang kedua, setelah nikmat sehat, Allah berikan juga kita nikmat hidup yang sebenar-benarnya hidup, Pak. Ngapo hidup yang sebenar-benarnya hidup? Karena ada wong hidup ternyata jiwanya mati. Ada orang hidup tapi hatinya kosong. Allah berikan kita nikmat hidup yang sebenar-benarnya hidup, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, yang salah, bisa diarahkan kemana, memilih antara yang halal dan yang haram. Itulah sebenar-benar hidup. Dan yang ketiga, setelah nikmat sehat, nikmat hidup yang sebenarnya hidup, Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat iman. Allah istiqomahkan kita berada di atas agamanya. Ya. Karena nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau bukan karena iman, barangkali sujud kita itu tidak akan pernah nikmat, Pak. Kalau bukan karena iman, barangkali kita tidak akan bersemangat untuk tiap hari bangun sholat, lalu kemudian bekerja, pulang, ibadah lagi, tidur. Demikian sehari-hari kita mengerjakan rutinitas yang sama, Pak. Ya. Kalau pikir-pikir kan alangkah bosannya gitu kan. Bangun tidur, mandi, sarapan, kerja, sholat, dan lain sebagainya. Tapi karena keimanan kemudian yang Allah titipkan di dalam hati kita, kita melewatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena keyakinan semua aktivitas yang kita kerjakan ini akan diganjar dengan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang kemudian
memanggil kita. Nikmat-nikmat inilah yang kemudian memanggil kita untuk senantiasa berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena kan kita itu tidak tahu, Pak, dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu, mana amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu, Pak. Ya, apalagi yang tidak pernah melakukan amal ibadah gitu. Ya, yang senantiasa melakukan amal ibadah pun kita tidak tahu amal ibadah mana yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Karena mungkin ketika kita melakukan amal baik, niatnya yang keliru, ya, niatnya yang salah, ya. Yang kedua, kemudian di perjalanan ada sedikit rasa riya di dalam hati kita, ujub, ya. Bisa jadi, ya, makanya kan dalam di dalam hadis yang minggu lalu saya sampaikan yang terakhir wa akhlisi amal fa inna naqada basirun, ya. Ikhlaslah dalam beramal karena sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha melihat. Allah itu tahu isi hati kita. Maka penjagaan inilah yang kemudian harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah menjaga keimanan di dalam hati kita agar terus bertumbuh, berkembang, dan kemudian ya kita perbaharui senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan cara memperbaharui keimanan kita kepada Allah adalah seperti ini, Pak. Ya, sering-seringlah kita berkumpul dengan orang soleh, gitu kan. Ya, kata baginda Nabi, kalau engkau berkumpul dengan pandai besi, walaupun tidak jadi pandai besi gitu, Pak, minimal, mohon maaf kalau ada yang tukang besi ini, ya minimal engkau akan terciprat oleh percikan apinya atau bau gosongnya, kira-kira mah itu. Tetapi ketika engkau berdampingan, berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, ya minimal diberi gratis lah, Pak, olesan, kira-kira mah itu kan. Itulah hiasan yang Rasul bagikan kepada kita. Ya, kecuali misalkan kalau kita benar-benar kuat imannya, kuat ilmunya, kita bisa berkumpul dengan siapapun. Karena dengan lisan kita, dengan ilmu kita bisa mewarnai orang lain. Tapi ketika kita menyadari ternyata iman kita lemah, kadang naik, kadang turun, ilmu kita sedikit, maka cara menjaganya adalah nyari aman lah, kira-kira, Pak. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau kita senang kumpul dengan orang gibah, minimal kita akan mengiyakan gibah dia, gitu kan. Bukan nyari argumen, tapi minimal nunduk-nunduk. Nah, hati-hati nunduk-nunduk ini kan, manggut-manggut ini. Nah, jadi itulah kira-kira 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya, senantiasa menambah segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak hadirin, ya, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ibnu Suhaimi bin Ismail. Isbi, Masjid Isbi, Pak, masyaallah. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang proses kepulangan ke Indonesia, ya, yang setelah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kembali dengan predikat haji mabrur dan mabrurah, ya, diberikan kesehatan yang paripurna, ya, diberikan keistiqomahan setelah melewati perjalanan ruhiyah yang begitu luar biasa. Dan bagi kita yang kemudian belum dipanggil, ya, mudah-mudahan sebelum dipanggil oleh Allah menuju alam berikutnya, kita diberikan kesempatan dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, ya, mungkin tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu jauh kita untuk membahas tentang sejarah dan keteladanan dari peristiwa besar, gitu kan, Idul Adha dan Idul Kurban, termasuk juga ibadah haji, ya. Karena peristiwa-peristiwa ini, ya, itu memiliki fenomena yang luar biasa, yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa agung sebuah keluarga. Karena kita ini kan sedang membangun sebuah keluarga, Pak. Saya yang masih muda, yang ya baru beberapa tahun menikah, mungkin ada yang belum berkeluarga. Ada yang bujang enggak sih? Kalau sudah berkeluarga kalau?
Belum 2 kali. Ataupun yang sudah lama seperti itu, kita kan sama-sama sedang belajar membangun sebuah keluarga, Pak. Tidak ada jaminan kita sudah menikah atau baru menikah, keluarga kita menjadi keluarga yang ideal. Ya. Keluarga yang kemudian senantiasa didoakan, keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya. Maka kita ingin belajar dari salah satu keluarga yang keluarga ini sudah tidak ada di muka bumi ini, Pak. Bahkan 5.000 tahun yang lalu keluarga ini sudah meninggalkan dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan sederhana, keluarga ini tetap ada sampai sekarang. Tetap didoakan. Bahkan di dalam sholat-sholat kita itu, Pak, kalau kita sadar, kita tidak pernah melewatkan doa untuk keluarga ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, semoga keselamatan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan untuk Ibrahim dan keluarganya. Jadi kita tuh tidak pernah putus mendoakan keluarga ini, keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Maknanya apa? Artinya hidup dan kehidupannya, hidup dan matinya senantiasa berada di dalam keberkahan, Pak. Jadi kita ini kan ciri kalau hidup kita ini berkah dan mati kita berkah itu, Pak. Bukan ketika ditangisi kepergian kita. Tapi ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, anak cucu kita ini tidak pernah putus mendoakan kita. Makanya kan ciri Islam itu, Pak, ya, tidak pernah sedikit pun memutus sejarah sanad keluarga. Kalau di Malaysia itu kan sampai cicit, cucut, sampai ke atas itu selalu dihafal. Beda dengan di Indonesia, itu kan paling sampai kakek gitu kan, sampai nenek. Tapi kalau di Malaysia atau di Timur Tengah itu, dia tidak akan pernah melupakan sampai generasi yang paling tinggi gitu kan. Generasi yang sampai ke generasi akhirnya. Ngapa? Karena membuktikan bahwa ya bagaimana keluarga-keluarga dahulu maupun sekarang hidupnya berkah. Senantiasa didoakan oleh orang yang generasi-generasi yang masih muda seperti itu. Ciri kalau untuk melihat apakah kemudian hidup kita itu berkah atau tidak. Ada dan tidaknya kita senantiasa dikenang kebaikannya. Yang kedua senantiasa didoakan, dimintakan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian ada di dalam keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ngapa seperti itu, Pak? Karena ternyata di dalam keluarga Nabiullah Ibrahim itu hidupnya senantiasa dipenuhi dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bukan hanya sekedar ujian. Setiap waktu senantiasa diberikan ujian, dari ujian mungkin yang paling sederhana sampai ujian yang begitu luar biasa dahsyatnya. Ya. Makanya kemudian puncak dari segala ujian yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim, Allah berikan predikat Khalilullah. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan luar biasa. Ya. Siapa yang kemudian predikat Khalilullah ini? Ngapa mendapatkan predikat Khalilullah, Pak? Karena ternyata ketika diberikan ujian oleh Allah, Nabiullah Ibrahim bukan hanya sekedar menyelesaikan ujiannya, Pak. Tapi menyempurnakan ujian yang diberikan kepadanya. Ibarat kata, Pak, misalkan ada seorang kiai yang meminta santrinya untuk meletakkan gelas di atas meja ini. Mungkin ada sekitar 5 santri kira-kira itu. Santri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia meletakkan sembarangan, Pak, di mana be diletakkannya. Tapi ada santri yang terakhir meletakkan gelas minuman tadi pas di tengah-tengah meja itu. Artinya bukan hanya sekedar menyelesaikan ujian yang diberikan, tapi bagaimana menyempurnakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hidup kita ini, Pak, bukan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja, bukan hanya sekedar menyelesaikan kafarat ibadah kita saja, tapi mudah-mudahan juga ada niat untuk menyempurnakan setiap kewajiban maupun ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak sekali keteladanan-keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya.
Misalkan pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan ujian oleh Allah, ya, beliau senantiasa memiliki keimanan yang luar biasa dan kokoh dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Ujian yang pertama, Pak. Ujian yang pertama yang diberikan oleh Allah itu bukan dari orang luar. Bukan dari orang lain. Siapa diberikan oleh Allah? Yaitu orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri, Pak. Jadi bisa jadi ujian kita yang pertama itu, Pak, bukan dari orang lain, tapi dari orang-orang terdekat kita. Ya, Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ya, apakah engkau akan terus-menerus menyembah Tuhan-Tuhanmu?" Ya, karena ayahnya ini kan namanya Azar, Pak. Apa gawenya? Gawenya membuat patung. Patung itu untuk dijadikan sesembahan orang-orang masyarakat di kerajaan Babilonia pada waktu itu. Jadi Nabi Ibrahim seorang nabi, tapi ayahnya seorang pembuat patung dan penyembah berhala. Ya. Jadi kata Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, ya, wahai ayahandaku, apakah engkau akan terus menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan?" Apa jawaban ayahnya? "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la arjumannaka." Apakah engkau akan terus-menerus, ya, menasehatiku? Apakah engkau akan terus-menerus mengingatkanku? Ya, apakah engkau akan terus-menerus mendakwahiku, Ibrahim? Kalau engkau tidak diam, maka akan aku lempar engkau dengan batu sampai mati. Ya, yang dinasehati ayahnya, kemudian ayahnya memberikan ancaman kalau tidak berhenti akan dilempar oleh batu sampai mati, dirajam kira-kira itu. Ya. Luar biasa dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita nginget ke anak kita mungkin tidak sampai seperti itu, atau mengingatkan orang tua kita yang mungkin belum sholat, ya, belum bisa melaksanakan, ya, kewajiban sebagai seorang muslim, mungkin, ya, tidak akan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim diancam dengan ancaman yang dicintainya oleh darah dagingnya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang anak, seorang nabi, dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Salamun alaika." Wahai ayahku, kudoakan keselamatan untukmu. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Karena sesungguhnya Allah Maha baik kepadaku. Jadi kita itu kan bisa jadi mendapatkan respon yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi ada pilihan di dalam hidup kita, Pak. Apakah kita akan merespon dengan cara yang buruk, ya, dengan hujatan juga, atau juga merespon dengan cara yang baik, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan mendoakan kebaikan kepada ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian yang pertama, ujian dari orang-orang yang terdekat. Maka dalam hidup kita, Pak, sekali lagi kita bisa jadi yang pertama diuji oleh orang terdekat kita. Anak kita yang seharusnya menjadi buah hati kita, mungkin sekarang mereka belum taat kepada kita. Ketika dinasehati barangkali lebih banyak melanggarnya, lebih banyak kemudian menentang nasihat-nasihat kita. Istri mungkin yang seharusnya menjadi qurrata ayun, ya, menjadi peneduh, penyejuk pandangan mata kita, barangkali sekarang malah lebih banyak sekali, ya, tidak bersyukur atas semua usaha kita. Ya, tapi kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan, doakan mereka. Mudah-mudahan Allah kemudian memberikan hidayah yang terbaik dan menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, apakah kemudian ujian itu berhenti? Ya, ternyata tidak. Setelah diuji oleh orang terdekat, Nabi Ibrahim diuji dengan skala yang jauh lebih besar. Diuji oleh masyarakat, Pak. Ya, diuji oleh tetangganya, diuji oleh masyarakat di sekitarnya. Apa itu? Ketika Nabiullah Ibrahim melihat kemungkaran, ya, yang terjadi di kerajaan Babilonia, karena banyak masyarakatnya yang ternyata berada di dalam kesesatan, menyembah berhala, Pak. Ya.
Kemudian Nabiullah Ibrahim, karena beliau saat itu masih seorang pemuda yang gagah berani, yang masih sangat luar biasa keberaniannya, nekat Pak. Dihancurkan semua berhala-berhala. Dan ditinggalkan berhala yang paling besar, dikalungkan kapak di leher berhala yang paling besar. Jadi kan ciri pemuda itu Pak, satu semangat fisiknya masih luar biasa, dua cerdas intelektualnya. Nah, kalau ada pemuda yang lesu loyo, mungkin pemuda yang sudah tua gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim ternyata mengajarkan kepada kita seorang pemuda harus seperti itu. Yang pertama dia kuat fisiknya, semangat untuk menebar kebaikan, dan berani membela kebenaran. Ya, dihancurkan semua patung-patung itu, ditinggalkan patung yang paling besar. Dikalungkan Pak kapak di lehernya. Lalu kemudian raja dan rakyat marah, dan mereka tahu yang melakukan ini pasti Ibrahim. Karena satu-satunya yang menentang ya, kesesatan mereka adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dipanggillah Ibrahim ke hadapan raja. Apa kata raja? Wahai Ibrahim, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Ibrahim? Wahai raja, katanya kan, coba tanya kepada patung yang paling besar. Bisa jadi patung yang besar ini, raja, dia tidak dihormati oleh patung-patung yang kecil tadi. Mungkin dia marah, lalu kemudian dia menghancurkan patung-patung, sesembahan patung yang kecil. Kemudian raja, ya karena dia juga masih punya masih punya akal dan pikiran, masih punya otaknya berfungsi. Kata raja itu, wahai Ibrahim, bagaimana mungkin patung yang terbuat dari kayu dan batu bisa bergerak, bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain, bisa kemudian merusakkan berhala-berhala kecil yang lain. Apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, wahai raja, katanya, kalau kalian tahu bahwa patung ini tidak pacak gerak, tidak pacak kemudian mendatangkan kemadorotan, tidak pacak menolak kemadorotan, dan tidak bisa mendatangkan kemaslahatan, ngapo masih disembah? Ya. Ngapo kemudian kamu masih menyembah patung-patung yang tidak bergerak ini? Ya. Karena yang dihadapi oleh Ibrahim adalah masyarakat yang jahiliyah. Yang dihadapi oleh Ibrahim adalah raja yang zolim, yang diktator. Maka ya raja tidak galak kemudian kekuasaannya hancur. Dia menggunakan tangan besi, dia menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia kemudian teriak, ya, harikuhu wansoruhu, kata raja itu kan, harikuhu wansoruhu alihatahum. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi teriak itu cuma sederhana Pak, ya. Bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Makanya kemudian rakyat itu tidak ada yang berani, padahal mereka sebagian besar sudah mulai tersadarkan dengan dialog, ya, perdebatan antara Ibrahim dengan raja tadi. Maka kemudian raja memerintahkan semua rakyatnya di rumah-rumah untuk membawa kayu bakar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim kemudian gentar Pak? Tidak. Nabi Ibrahim takut? Tidak. Apakah kemudian Nabi Ibrahim mundur dari dakwahnya? Tidak. Ya. Nah kira-kira seperti itu loh Pak. Kalau kita masih menjadi orang yang soleh untuk pribadi, wong tidak akan masalah dengan kita Pak. Tapi kalau kemudian kita mulai berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan, mulai dapat tantangan-tantangan kira-kira itu. Ya. Kalau kita solehnya untuk pribadi, ke masjid, ibadah, lain sebagainya, itu wong tidak bakal masalah dengan kita. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai ngajak, ayo Pak, sholat, segala macam, mulai berdatangan kemudian kalimat-kalimat atau asumsi-asumsi. Kita melihat misalkan ada perjudian, ada kemaksiatan, ada segala macam, kemudian kita mulai mengingatkan, kan mulai orang merespon dengan berbagai macam cara. Itulah kondisi Nabiullah Ibrahim pada waktu itu. Nabi Ibrahim tidak mundur sedikit pun dengan berbagai macam ya tantangan atau dengan berbagai macam ancaman yang diberikan oleh raja itu. Ya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dari kisah Nabiullah Ibrahim ini ternyata ada dua kisah yang menarik, Pak. Yang ini menjadi pelajaran buat kita. Apa itu? Yang pertama adalah kisah seorang nenek buta, Pak. Di pinggir kota dia menangis.
Kemudian cucunya bertanya, "Wahai nenek, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena Ibrahim akan dibakar?" Kata nenek tersebut, "Aku menangis bukan karena Ibrahim akan dibakar. Biarlah Ibrahim dibakar. Tapi aku menangis karena tidak bisa membawakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Luar biasa, nenek yang buta, yang sudah tua renta, karena kemudian ilmunya tidak sampai kepada dia, hidayahnya nggak nyampe kepada dia, kemudian dia menangis karena tidak bisa menyumbangkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, ada kisah juga yang menarik. Apa itu? Seekor semut, ya, yang dia berusaha dengan giginya menggigit daun. Dengan daun itu dia berusaha untuk membawakan air. Semut tadi, ada satu riwayat menyebutkan semut, ada satu riwayat menyebutkan burung, Pak. Jadi kita ambil saja semut. Kemudian hewan-hewan yang lain. Apa yang engkau lakukan, semut? Ya, apa jawaban semut? Kata semut, "Wahai burung, barangkali apa yang aku lakukan ini ya, tidak berguna sedikit pun. Barangkali apa yang aku lakukan ini tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang aku lakukan ini, aku ingin memastikan di mana posisiku berada. Ya. Aku ingin dicatatkan sebagai orang-orang yang membela dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Ya. Maka Pak, barangkali dalam hidup kita ini kan kita akan diberikan pilihan, Pak. Kita akan dihadapkan oleh sebuah pilihan, membela yang benar dan yang salah. Bahkan mungkin kita akan didesak untuk membela yang memilih antara yang benar dan yang salah. Maka Islam kan menggariskan dalam hadis, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa innahu adalah aful iman." Ya. Kata baginda Nabi, kalau engkau melihat kemungkaran berada di hadapanmu, kalau engkau mampu, rubahlah dengan tanganmu. Ya, kalau mampu kita rubah dengan tangan-tangan kita. Kalau tidak mampu juga, rubahlah dengan lisanmu. Ya, nasihati yang benar ini, yang salah ini. Kalau tidak mampu, camano, kata baginda Nabi, camkan di dalam hati kita bahwa kita tidak pernah membela yang namanya kejahatan. Camkan dalam hati kita bahwa kita memilih kebenaran dan menolak kebatilan. Itulah kata baginda Nabi, wa innahu ad'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Maka dalam hidup kita kan kira-kira itu, Pak, akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Sekalipun kemudian kita tidak mampu, minimal dalam hati kita menolak kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, itulah kemudian kisah yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim. Artinya di dalam kehidupan kita akan mendapatkan berbagai cobaan dan ujian. Nabi Ibrahim mengajarkan keimananlah yang menjadi benteng dan pondasi dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah terus-menerus menambahkan keimanan di atas keimanan yang sudah ada kepada kita semua. Bapak hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan yang luar biasa, Pak. Ya. Pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Jadi kita itu, Pak, di dalam hidup itu akan diuji di titik terlemah hidup kita, Pak. Ya. Kalau kita kaya, mungkin kita tidak akan diuji dengan harta, Pak. Ya. Kalau kita kemudian beriman, kalau kita memiliki pangkat dan jabatan, mungkin kita tidak akan diuji di level itu. Tapi kita akan diuji di titik terlemah hidup kita, Pak. Nabi Ibrahim tidak diuji oleh harta karena sudah selesai. Tidak diuji oleh pangkat dan jabatan karena mungkin beliau akan bisa melewatinya dengan mudah. Tidak diuji oleh istri dan tidak diuji oleh istrinya. Ngapa? Karena sudah melewati ujian tersebut. Diuji oleh apa? Diuji oleh sesuatu yang paling dicintai oleh dirinya, Pak. Yaitu oleh anaknya Ismail alaihissalam. Ngapa, Pak? Karena Nabiullah Ibrahim, Pak, selama 86 tahun itu senantiasa berdoa kepada Allah. 86 tahun umurnya belum diberikan anak, Pak. Ya. Kalau kita mungkin mudah diberikan anak oleh Allah. Ya. Setelah menikah, Allah langsung berikan
anak dan keturunan kepada kita. Nabiullah Ibrahim menunggu 86 tahun lamanya. Dan selama 86 tahun tidak pernah putus berdoa kepada Allah. Doa yang siang malam pagi petang dipanjatkan kepada Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Tadi dibacakan oleh imam kita. Rabbi habli minas sholihin. Diulang-ulang terus, ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh dan solehah. Padahal belum tentu diberikan anak, Pak. Nabi Ibrahim itu belum tentu diberikan anak oleh Allah. Tapi doa itu doa yang kemudian dipanjatkan justru Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh dan solehah. Nah ini pelajarannya, Pak. Yang pertama barangkali yang harus kita rubah itu bukan doa meminta anak, Pak. Ya. Ya Allah berikanlah keturunan, gitu kan? Bukan. Tapi yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya Allah anugerahkanlah kepada kami jika diberikan anak, maka anak yang soleh dan solehah. Yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, jangan pernah putus berdoa kepada Allah. Ya. Jangan pernah putus berdoa kepada Allah. Karena kalau Allah mau bisa, Pak, sekarang kita berdoa, sekarang juga diijabah. Maknanya apa? Allah ingin tahu seberapa kuat keyakinan kita kepadanya. Seberapa besar usaha kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah mau, Pak, setiap doa manusia itu langsung diijabah, pasti diijabah. Kalau Allah mau. Tapi Allah pengen tahu di antara hamba-hambanya siapa yang yakin dengan Allah. Yang kedua, siapa yang kemudian memiliki usaha besar untuk mewujudkan setiap doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus kita berdoa. Sekalipun kita merasa kita ini tidak pernah diijabah doanya oleh Allah. Sekalipun kita merasa ngapo doa ini tidak pernah diijabah, ngapo doa ini tidak pernah kemudian bisa terkabul. Barangkali Allah sedang menguji kita agar kita terus-menerus meminta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Ibrahim diuji oleh anaknya sendiri, ya. Dalam ayat dikatakan, ya, ketika falamma balaghu ma'ahu sya'yah. Ketika Ismail sudah sampai di umur yang cukup, ya, bahasa di dalam Al-Qur'an yang cukup. Maksudnya kalau ukuran para ulama itu cukup itu satu umurnya 13 tahun, yang kedua dia sudah bisa berusaha, Pak. Jadi sudah bisa berusaha sendiri, ya, berdagang apa lain sebagainya, beraktivitas sendiri. Ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi ini diceritakan kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku, semalam bapakmu bermimpi. Dan di dalam mimpiku aku melihat aku menyembelihmu. Ini kan dialog yang dramatis, Pak. Bayangkan semalam kita tidur tiba-tiba di dalam tidur itu kita nyembelih anak kita. Nemuilah anak kita pagi-pagi, nak, semalam nih bapak tidur, termimpi. Aku mimpi nyembelih kau, cak mano? Alangkah bapak nih katanya, jahat nian katanya. Sebelum bapakku sembelih, ya, aku duluan nyembelih bapak. Ya. Tapi kemudian karena yang dididik adalah seorang anak yang beriman, Pak. Dididik dengan cinta, dididik dengan pendidikan Islam. Dididik dengan keimanan, apa jawaban sang anak? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya, laksanakanlah, buru-buru laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah, ya. Mudah-mudahan kau mendapati sebagai anak, ya, seorang anak yang atau sebagai golongan yang termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini dialog seorang ayah dan anak, ayah yang soleh, anak yang soleh. Kemudian Allah pertemukan dalam keluarga yang soleh dan solehah. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, Allah itu pasti akan meminta pengorbanan dari kita. Mungkin Ismail itu bukan anak kita, bisa jadi, Pak. Ismail itu adalah harta kita, kedudukan kita, pangkat kita, jabatan kita, harta kita. Allah akan meminta pengorbanan dari kita, waktu kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian pertanyaannya kita rela mengorbankan itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa mampu mengorbankan apa yang kita cintai semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, Pak, jam berapa nih?
5 menit lagi insyaallah. So, jam 6 ya. Nah, kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil, Pak, adalah pelajaran kepemimpinan sebagai seorang kepala keluarga. Ya, kita ini kan apalagi sebagai seorang laki-laki, yang pertama Allah sudah menggariskan kepemimpinan itu terletak diberikan kepada seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Dan ini mau tidak mau ini adalah sebuah sunatullah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka mau tidak mau kita harus menjadi seorang pemimpin dimanapun kita berada. Pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk istri kita, pemimpin untuk anak-anak kita, dan pemimpin untuk keluarga kita. Dan bukan hanya sekedar memimpin, Pak, tapi juga seorang pemimpin ditugaskan untuk mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Makanya logikanya, Pak, baik dan buruk keluarga kita itu sangat bergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mampu mengarahkan kepada kebaikan, insya Allah keluarga kita akan baik, Pak. Tapi kalau pemimpinnya kemudian tidak bisa mengajak kepada kebaikan, tidak bisa memberikan teladan di dalam kepemimpinannya, maka wajar kalau rumah tangganya kemudian berantakan. Maka kuncinya berada di pemimpinnya tadi. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana di dalam kisah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan istrinya ke sebuah tempat. Dalam Al-Quran disebutkan bi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi sebuah tempat yang tempat itu, Pak, tidak ada kehidupan. Padang tandus gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan. Bayangkan, Pak. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk ngajak anak istri kita ke hutan. Setelah di hutan tadi ditinggal, kira-kira cak mana? Untung mungkin pada waktu itu Siti Hajar tidak pegang handphone, ya, tidak punya WhatsApp. Kalau punya WhatsApp dikit-dikit dipengaruhi oleh setan mungkin buat status. Alangkah kejamnya Ibrahim, gitu kan. Tapi tidak, karena kemudian Hajar adalah seorang istri yang dididik oleh seorang suami, Pak, yang beriman dan melahirkan anak yang beriman. Maka perhatikan kalimat Hajar ini, Pak, luar biasa ini. Kata Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Pertama, Pak, tidak dijawab sama Ibrahim. Yang kedua, ditanya dengan pertanyaan serupa, tidak dijawab juga, Pak. Yang ketiga, tidak dijawab juga, Pak. Ini aku pernah, kalau saya pernah menceritakan di sini. Jadi kira-kira lanang itu mah itu, Pak. Kalau dia lagi diberikan masalah yang berat di dalam kehidupannya, maka jangan pernah coba-coba istri merepet, gitu. Jangan coba-coba istri nanya, aduh apa ya? Ngapa diem baik ya? Nah, kalau mah itu bisa jadi terjadi perang dunia ketiga, gitu kan? Karena apa? Karena karakteristik seorang suami laki-laki itu, Pak, kalau lagi banyak masalah lebih baik memilih diem, Pak. Ya. Makanya ini yang harus diajarkan kepada pasangan kita. Ya, sayang. Kalau abang lagi diem, lagi banyak masalah, maka biarlah berikan waktu untuk menyendiri atau diam. Kira-kira kalau selesai pikirannya pasti kita akan ngobrol lagi, gitu kan? Jangan takut, kira-kira itu. Tidak akan ada rahasia di antara kita. Tidak akan berbini dua, kira-kira itu kan? Ya, inilah yang dilakukan Ibrahim kepada Hajar. Tapi kemudian Hajar ini karena istri yang cerdas, Pak, dirubah pertanyaannya. Pertanyaannya yang tidak bisa ditolak jawabannya. Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim mau tidak mau pasti jawab. Manggut palanya Ibrahim. Ya, ini adalah perintah Allah. Kemudian Hajar berkata, wahai Ibrahim, kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami sendiri. Wahai Ibrahim, kalau ini adalah perintah Allah, biarkan aku dan anakku tinggal di tempat ini. Tempat yang tidak ada kehidupan. Ngapa? Karena aku yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ini jawaban luar biasa, Pak, dari seorang istri yang luar biasa keimanannya. Ya. Artinya apa? Barangkali kita tuh bakal diuji dengan kondisi seperti itu, Pak. Ya, mungkin keuangan kita bermasalah, gitu kan? Makanan tinggal sedikit. Kalau di perumahan ini aku tahu, Pak. Ya, bentar lagi nak bayar cicilan.
Token natnit. Pas pulau anak nak bayar SPP. Beras habis. Gula. Barangkali akan kita diuji dengan berbagai macam ujian yang mendesak kita, Pak. Tapi kemudian kita harus punya keyakinan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ini yang kemudian jawaban dari Siti Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Ibrahim berjalan, Pak, tidak noleh lagi ke belakang. Berjalan lalu kemudian setelah agak jauh, ya, di sebuah lembah, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini doa seorang ayah yang luar biasa, Pak. Ya, barangkali suatu saat kita juga akan berdoa seperti ini. Kata Nabiullah Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Sambil menangis Ibrahim kemudian, ya Allah, aku titipkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak ada kehidupan. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim itu kan sedang mengadu kepada Allah. Ya Allah, karena perintahmu, maka aku titipkan sebagian keturunanku, aku letakkan di tempat itu, ya Allah. Ya. Tempat yang tidak ada kehidupan, ya Allah. Tempat yang penuh dengan kesusahan, ya Allah. Tempat yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Ngapa? Barangkali akan ada hewan buas yang datang. Barangkali akan ada perampok yang datang. Barangkali segala tidak kepastian akan datang. Ya. Tapi ya Allah, tempat tersebut dekat dengan rumahmu, dengan Baitullah. Karena Nabi Ibrahim itu kan diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya ke Mekah, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Pak, Nabi Ibrahim itu tidak bercerita, ya Allah bagaimana anakku makan, istriku makan, tidak. Tidak bercerita bagaimana nasib kehidupannya, tidak, Pak. Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Jadi kira-kira doanya itu doa yang di luar nalar, gitu kan? Kalau kemudian kita menitipkan anak dan istri kita di orang tua, pasti doa kita kan, ya Allah, mudah-mudahan makan mereka cukup, sehat badannya, panjang umurnya, kita kan kayak itu. Tapi Nabi Ibrahim justru berdoanya, semoga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dari doa itu, Pak, keberkahan apa yang bisa kita dapatkan? Ternyata tempat itu akhirnya kemudian dijadikan kiblat umat Islam yang ada di seluruh dunia. Karena kiblat pertama kita kan bukan Ka'bah, Pak. Kiblat pertama kita kan Masjid Al-Aqsa. 18 bulan setelahnya baru kemudian digeser ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi itu salah satu keberkahan yang didapatkan dari kisah ini, ya. Doa yang Nabiullah Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Dan jadikanlah orang-orang cenderung kepada mereka, menyukai mereka. Maka sekarang tidak heran, Pak. Kita ini seluruh umat Islam kan setiap hari ramai orang umroh ke sana untuk datang ke sana. Bahkan kita kemudian berlomba-lomba, ya, untuk bisa datang ibadah haji ke sana. Bahkan kita sudah harus nunggu puluhan tahun lamanya. Itulah tahwi ilaihim. Semoga kemudian sebagian orang cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Padahal waktu berdoa itu udah katanya buah-buahan, Pak. Padang tandus ketika Nabi Ibrahim berdoa. Apa yang terjadi sekarang? Nak buah apa yang paling lemah, yang paling mahal, semuanya ada di pasar Mekah, Pak. Ya, bahkan mohon maaf, harganya katanya murah-murah itu. Itu doa keberkahan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Itulah keteladanan yang bisa kita ambil, ya, bisa kita dapatkan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kemudian, ya, Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan kita sebagai seorang ayah sebagaimana ayah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kemudian menjadikan istri-istri kita setaat Hajar alaihissalam, dan kemudian menjadikan anak-anak kita seperti anak yang, ya, tawakal, sabar, yakin dengan ketentuan Allah seperti Ismail alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan ada keberkahan dan kebaikan untuk kita semua, ya.
Allah lipat gandakan keberkahan di dalam hidup kita, Allah lipat gandakan pahala dalam ibadah kita, dan Allah istiqomahkan kita berada di atas agamanya yang benar. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.